Selamat siang Sobat BDH, saya Dewangga Aryo, saya dokter spesialis bedah konsultan bedah onkologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tanda dan gejala kanker dari kanker payudara. Bincang-bincang bersama dokter spesialis. Karena kanker payudara itu masih menjadi kanker dengan insiden atau kejadian tertinggi di Indonesia bahkan di dunia. Dan juga di Indonesia sendiri memang menempati peringkat tertinggi. Kenapa kok kita harus membahas mengenai tanda dan gejala? Karena memang di negara kita ini saat ini kanker payudara itu masih datang pada stadium yang sudah lanjut dibandingkan dengan negara maju yang datang pada stadium awal. Kanker itu berarti adalah sebuah benjolan atau tumor yang bersifat ganas. Dan tumor itu tidak selalu ganas, bahkan 70% secara umum tumor itu justru bersifat jinak. Nah, sehingga penting sekali untuk menentukan dia itu jinak atau ganas, dan sangat penting sekali untuk pasien datang pada stadium yang masih awal, karena angka harapan hidupnya dan angka kesembuhannya masih jauh tinggi sekali dibandingkan bila pasien datang pada stadium lanjut. Kalau kita membahas mengenai tanda dan gejala, tentunya kita harus membahas mengenai faktor risiko yang pertama. Apa itu faktor risiko? Jadi semua yang bisa mempengaruhi terhadap terjadi kanker payudara. Meskipun yang mempengaruhi itu tidak pasti menjadi penyebab kanker payudara, tapi masih menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan risikonya. Misalnya, orang dengan riwayat kanker payudara atau kanker leher rahim pada keluarganya itu memiliki risiko yang lebih tinggi. Yang kedua adalah faktor risiko yang terkait dengan hormonal, riwayat menstruasi, kemudian riwayat menikah, riwayat punya anak, riwayat menyusui, riwayat menopause, dan seterusnya. Berikutnya adalah mengenai tanda. Pasien seringkali datang dengan yang sudah lanjut. Kenapa? Karena awalnya pasien merasa tidak ada keluhan yang berarti, misalnya tidak nyeri. Padahal yang nyeri itu belum tentu bahaya, yang tidak nyeri belum tentu tidak bahaya. Kemudian yang kedua adalah keluhan terkait selain benjolan adalah nyeri. Yang ketiga adalah adanya perdarahan atau borok. Yang keempat adalah kulit seperti kulit jeruk, kulit payudaranya maksudnya. Kemudian yang kelima adalah adanya keluar cairan dari puting susu. Nah, sehingga semua keluhan-keluhan yang terkait dengan keabnormalan pada payudara itu wajib kita periksakan ke tenaga medis. Sekali lagi harus saya tekankan bahwa untuk melakukan suatu pemeriksaan itu, yang pertama kita harus mengetahui bahwa untuk datang pada stadium awal itu jauh lebih baik. Jadi misalnya pasien itu datang dengan keluhan yang minimal, yang masih awal sekali, itu sangat dianjurkan. Yang kedua, mengenai tos, kalau misalnya tidak nyeri, tidak ada boroknya, berarti itu bukan ganas, itu harus dihapuskan dulu. Kenapa? Memang pada fase akhir seperti itu. Tapi fase awal itu biasanya tidak ada keluhan seperti nyeri ataupun boroknya. Mungkin sejauh ini yang bisa saya sampaikan seperti itu dulu untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini pada pasien dengan kanker payudara.